Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Pak Eko Setiawan di Mapel TLJ atau Teknologi Layanan Jaringan. Untuk pertemuan hari ini tanggal 22 Agustus 2020, tepatnya hari Sabtu ya. Kita lanjutkan kembali untuk kegiatan pembelajaran jarak jauhnya. Walaupun kegiatan pembelajaran belum bisa kita lakukan secara tatap muka, tetapi harapan Pak Guru kalian selalu semangat dalam mengikuti semua kegiatan pembelajaran. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini nanti kita akan membahas materi tentang komponen jaringan LAN. Tapi sebelum masuk ke materi, sebagai persiapan untuk pertemuan minggu depan atau pertemuan yang ke-6, silahkan kalian install untuk aplikasi Cisco Packet Tracer di HP kalian masing-masing. Karena untuk pertemuan minggu depan kita sudah mulai praktek simulasi menggunakan aplikasi tersebut ya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini. Komponen dasar jaringan LAN atau komponen-komponen yang harus ada ketika kalian nanti akan membangun sebuah jaringan. Yang pertama adalah software atau perangkat lunak jaringannya. Di sini yang pertama adalah sistem operasi. Baik nanti kalian akan menggunakan sistem operasi yang berbasisnya GUI atau sistem operasi yang berbasis teks atau CLI, Command Line Interface. Beberapa sistem operasi yang nanti bisa kalian pergunakan, yang pertama adalah Windows, kemudian ada Linux, ada Unix, Mac OS ataupun Android. Ini apabila kalian menggunakan smartphone atau HP, iOS dan lain-lain. Kemudian driver ini dipergunakan nanti ketika kalian menambahkan beberapa perangkat jaringan pada komputer atau laptop yang kalian pergunakan. Biasanya kita harus menginstal terlebih dahulu driver perangkat keras tersebut supaya perangkat keras yang kita pergunakan atau perangkat keras tersebut bisa kita pergunakan. Kemudian hardware, perangkat keras jaringannya. Di sini ada server. Server itu bertindak sebagai penyedia informasi baik data ataupun file. Kemudian ada workstation. Workstation ini klien, bisa digunakan sebagai penghubung ke perangkat jaringan yang lain atau bisa digunakan sebagai pengguna baik file ataupun data yang disediakan oleh yang namanya server. Kemudian alat jaringan, di sini ada NIC atau Network Interface Card atau biasa disebut sebagai kartu jaringan atau LAN card. Bentuknya seperti apa nanti di bagian bawah sini itu ada. Kemudian ada switch atau hub ya. Kemudian ada router, kemudian ada modem, access point, kabel UTP, kemudian ada kabel fiber optik atau kabel dengan serat kaca dan lain-lain ya. Ini contoh dari yang namanya NIC atau Network Interface Card atau kartu jaringan. Ini biasanya terpasang di bagian atau bisa kalian lihat di bagian belakang komputer yang kalian pergunakan. Ini dipasang di perangkat yang namanya
motherboard. Ya, ini sebagai tempat terpasangnya konektor RJ45. Kemudian ini ada I/O atau input output port atau port input output. Nanti bisa kita pergunakan ketika kita membangun atau membuat yang namanya jaringan LAN. Nah, nanti yang kita pergunakan yang mana? Ya, ini salah satunya. Port Ethernet. Kemudian lanjut. Mohon maaf, ini Pak Guru lagi sedikit batuk ya. Kemudian komponen-komponen dasar jaringan LAN. Ini langsung saja saya munculkan beberapa komponennya. Nah, di sini ada yang nama USB modem atau wireless, kurang lebih contohnya seperti ini. Kemudian ada USB wireless atau WLAN ya, WLAN USB, kurang lebih seperti ini. Kemudian ada USB dongle. Kebetulan di sini tidak ada. USB dongle itu secara bentuk fisik itu hampir sama dengan yang namanya flash disk, tapi secara penggunaan atau secara fungsi itu berbeda. Kalau flash disk itu digunakan untuk menyimpan data atau file ya, tetapi kalau USB dongle ini digunakan untuk menyimpan registry atau kode supaya tidak dibajak oleh pengguna yang tidak bertanggung jawab. USB dongle ini bisa digunakan sebagai register atau registry ke beberapa komponen komputer. Jadi tidak hanya satu komponen komputer yang bisa menggunakan, tetapi bisa digunakan untuk beberapa komponen komputer ya. Kemudian USB LAN atau WLAN. WLAN ya hampir sama lah seperti ini ya, karena bentuknya itu bermacam-macam, tergantung nanti yang kita pergunakan yang seperti apa. Kemudian wireless card, nah seperti ini wireless card. Ada antenanya, ini dipasang di CPU, ini kita pasangkan ke perangkat motherboard. Kemudian ada MIFI itu bentuknya seperti ini, kayak access point ya. Kemudian ada wireless router. Nah, ini contoh dari wireless router. Ini beberapa komponen dasar jaringan LAN. Kemudian selanjutnya ada komponen dasar jaringan LAN. Di sini ada yang namanya, yang pertama switch atau hub. Contohnya bentuknya seperti ini. Ini bertindak atau berfungsi sebagai terminal atau sebagai penghubung ke perangkat jaringan yang lainnya. Ini terdapat beberapa port, ada yang 4 port, ada yang 8, ada yang 16, ada yang 24, ada yang 32, dan seterusnya, masih banyak lagi. Biasanya untuk penggunaan hub atau switch ini tergantung dengan jumlah klien yang nanti kita hubungkan. Ini kita sesuaikan untuk jumlah portnya. Kemudian ada router. Router itu seperti yang tadi lah ya. Ini contohnya kebetulan ada. Ini hampir sama dengan hub, tetapi fungsinya itu berbeda. Ini digunakan untuk menghubungkan ke ISP supaya klien bisa terhubung ke yang namanya jaringan internet. Kemudian kabel UTP, kabel STP ini hampir sama, cara penggunaannya juga sama. Secara jumlah kabelnya juga sama, ada 8 atau 4 pasang ya. Untuk warna kabelnya juga sama. Kemudian untuk jenis konektor yang dipergunakan juga sama. Ini kabel UTP, ini kabel STP ya. Itu konektor yang dipergunakan adalah konektor RJ45. Nah,
Ini beberapa komponen yang mungkin sudah kalian kenali atau sudah kalian pahami ya. Bahkan dulu kalau nggak salah di kelas 10 kita sudah pernah praktek ngerimping kabel strike ataupun kabel cross. Yang kita gunakan kabel UTP dan konektor RJ45. Kemudian kabel fiber optik. Ini kabel fiber optik, kabel dengan serat kaca. Ini beberapa komponen dasar jaringan LAN. Kemudian Pak Guru lanjutkan ke slide selanjutnya. Warna kabel UTP ya, kabel UTP itu dibedakan menjadi dua ya, kabel strike dan kabel cross. Kabel strike itu berfungsi untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang berbeda. Contohnya komputer dengan router, komputer dengan switch, komputer dengan modem dan lain sebagainya. Kemudian secara susunan kabelnya juga berbeda antara untuk susunan kabelnya itu sama antara ujung yang satu dengan ujung yang kedua, atau ujung yang pertama dengan ujung yang kedua, yaitu memiliki susunan putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Ini untuk ujung yang pertama. Kemudian untuk ujung yang kedua juga sama, putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Jenis konektor yang dipergunakan yaitu sama, konektor RJ45. Ini contoh dari kabel strike. Kemudian kabel cross atau kabel crossover ini digunakan untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang sama, komputer dengan komputer, switch dengan switch, router dengan router, dan lain sebagainya. Kabel ini memiliki susunan yang berbeda antara ujung yang pertama dengan ujung yang kedua. Untuk ujung yang pertama memiliki susunan putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Kemudian untuk ujung yang kedua putih hijau, putih orange biru, putih biru orange, putih coklat. Jadi berbeda. Ini contoh untuk susunan baik kabel strike ataupun kabel cross. Kemudian koneksi jaringan. Langkah umum koneksi internet, siapkan perangkat PC-nya, kemudian modem ataupun router yang kita pergunakan, kemudian koneksi ke internet melalui penyedia layanan akses internet atau ISP, Internet Service Provider. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini ada ISP, ada modem, ada komputer, ada server. Atau ada server, ada klien. Kemudian koneksi jaringan menggunakan router. Untuk penggunaan router nanti ketika kalian sudah mulai praktek, jenis router yang kita gunakan yaitu Mikrotik RB941. Kebetulan di situ hanya terdapat 4 port. Secara fungsi itu sama. Ketika kalian akan menghubungkan ke yang namanya ISP, kalian bisa menghubungkan melalui baik port 1, port 2 ataupun port 3. Yang penting yang pertama kalian harus tahu dulu ISP yang kalian pergunakan. Kemudian port yang terhubung ke ISP itu harus kalian setting satu segmen dengan ISP. Kemudian untuk port yang lain bagaimana Pak? Untuk port yang lain nanti bisa kalian pergunakan untuk membangun jaringan yang lebih luas, atau bisa juga kalian
hubungkan langsung ke komputer yang lain. Berarti nanti secara langsung ketika sudah kita setting pada router tersebut, maka klien atau jaringan yang lain bisa terhubung ke yang namanya ISP. Nanti untuk secara konsepnya akan Pak Guru jelaskan minggu depan sebelum kalian memulai praktek. Jadi kalian harus pahami dulu beberapa konsep nanti yang akan Pak Guru jelaskan, supaya ketika kalian mulai praktek kalian tidak bingung dan bisa mengikuti praktek dengan baik, dan hasilnya bisa terkoneksi antara perangkat satu dengan yang lainnya, tapi masih simulasi. Untuk prakteknya nanti ketika kita sudah mulai PTM atau pembelajaran tatap muka. Kemudian ISP di Indonesia ini sangat banyak. Nanti ISP ini digunakan ketika kalian akan menghubungkan ke yang namanya jaringan internet. Untuk ISP yang sering dipergunakan itu banyak sekali di sini. Ada Telkom, ada Indosat, ada Bisnet, ada First Media, ada Republik, Econ Plus, dan lain sebagainya. Nanti silakan kalian cari tahu sendiri untuk beberapa ISP yang ada di Indonesia. Dan kalian harus tahu juga alamat domain ISP yang ada di Indonesia. Oh, ternyata sudah selesai ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini ternyata sudah selesai. Kita lanjutkan minggu depan, tapi sebelum kalian melanjutkan ke mapel selanjutnya, silahkan kalian untuk melakukan absensi terlebih dahulu, karena absensi itu sangat penting. Pak Guru bisa mengetahui kalian ikut pelajaran atau tidak ya. Kemudian setelah kalian melakukan absensi, jangan lupa kalian mengerjakan tugas yang sudah Pak Guru sediakan yang kaitannya dengan materi yang tadi Pak Guru jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Pak Guru akhiri untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.